Assalamualaikum, selamat datang di Drakbar Channel. Oke, kali ini saya akan melakukan penyuluhan terkait penggunaan masker yang benar. Kenapa sih kita harus menggunakan masker dengan benar? Padahal kan nggak harus susah-susah ya kita pakai masker, tinggal pakai dan udah nggak perlu bingung-bingung lagi cara pakainya gimana. Tetapi karena masker itu dapat mencegah berbagai penyakit menular, yaitu mencegahnya terjadi efek yang disebabkan oleh debu maupun bercampurnya kuman-kuman yang bertebaran di sekitar kita yang terhirup oleh hidung maupun mulut. Memakai masker juga seringkali tidak diperhatikan oleh orang pada pandemi COVID seperti saat ini, karena sudah sering kali terlihat jarang orang menggunakan masker di jalanan. Padahal pemerintah menyarankan untuk menggunakan masker setiap keluar rumah dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tujuan penggunaan masker juga untuk mencegah atau mengurangi transmisi mikroorganisme melalui udara saat merawat pasien yang diisolasi atau melindungi dari infeksi pernafasan, melindungi dari polusi udara, dan untuk melindungi juga dari virus COVID-19. Pengertian dari masker itu juga untuk apa sih? Masker merupakan pelindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi seseorang dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara. Pelindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya. Dari Cohen and Britner 2012. Jenis masker pun ada banyak. Yang pertama merupakan masker kain sesuai anjuran pemerintah Republik Indonesia. Semua orang diwajibkan untuk menggunakan masker saat keluar rumah, dan masker kain merupakan masker pilihan utama untuk digunakan karena mudah didapatkan dan juga harganya murah. Masker kain juga dapat menghalau percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela nafas maupun batuk dan bersin. Jadi jika digunakan dengan benar, masker ini tetap dapat mengurangi penyebaran virus COVID di masyarakat, terutama dari orang yang terinfeksi virus namun tidak memiliki gejala apapun. Dan ini adalah contoh dari masker kain. Efektivitasnya juga tergolong kecil ya, sekitar 30%, tetapi tetap bisa menghalau virus COVID meskipun hanya 30%. Dan kemudian dalam masker bedah merupakan masker jenis yang sekali pakai, yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Masker bedah efektif untuk mencegah penyebaran virus corona karena memiliki 3 lapisan yang mampu menghalau percikan air liur. Lapisan pertama yaitu anti air atau lapisan dari terluar. Lapisan yang tengah berfungsi sebagai filter kuman, yang lapisan dalam berguna untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut. Efektivitas dari masker bedah adalah 60% dan ini sangat cukup untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dan juga saat ini saat pandemi seperti ini juga sudah banyak orang yang menggunakan masker bedah saat keluar rumah. Dan selanjutnya adalah masker N95. Sangat efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tetapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Dan ukurannya pas untuk menutup hidung dan mulut orang dewasa. Dan efektivitas dari masker N95 ini juga sangat tinggi, yaitu sekitar 95%. Dan juga ada masker-masker lain yang berkode sama seperti masker P30, tapi yang saya sebutkan hanya masker N95. Dan bagaimana sih cara menggunakan masker yang benar? Pastikan sudah mencuci tangan dengan benar. Jika menggunakan masker bedah, pastikan sisi luarnya merupakan yang berwarna, bisa biru, hijau, atau warna lain, dan yang sisi dalam adalah berwarna putih. Pasang tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu ikat bagian atas yang terlebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. Pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada stripnya di tengah itu atau logam itu ditekukan sehingga tidak ada lubang yang menyisakan hidung. Hindari menyentuh bagian tengah jika sudah menggunakan masker, dan saat melepaskan masker juga jangan menyentuh bagian tengah. Jika sudah, buang masker ke tempat sampah. Oke, cara melepaskan masker, cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer juga bisa. Pastikan tidak menyentuh sisi masker bagian depan atau luar, karena di situ tempat berkumpulnya kuman atau virus. Untuk masker tali, lepaskan tali bawah terlebih dahulu, kemudian tali bagian atas. Untuk masker karet, tarik karet dari telinga, dan selanjutnya robek masker agar tidak didaur ulang dan buang di tempat sampah.
Sesuai anjuran dari ahli kesehatan, mengatakan masker hanya efektif digunakan selama 3 sampai 4 jam atau maksimal 1 hari. Jika masker yang digunakan Anda hanya digunakan untuk sekali pakai, jangan lupa segera diganti atau jika sudah kotor segera dibuang. Dan ini merupakan media dari penggunaan masker. Oke, dalil tentang masker. Mungkin sebelumnya maaf jika dalil ini tidak masuk tentang materi masker, tetapi ini adalah dalil masker yang ditemukan di Google karena dalil ini adalah larangan menggunakan masker saat sholat atau hukum menggunakan masker saat sholat. Pada dasarnya dalam kondisi normal, mendirikan sholat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan. Dalil ini sesuai dengan hadis berikut. An Abi Hurairah qala taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu tarajulu fahu fis sholati. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Hadis riwayat itu Majah. Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan memakai masker saat sholat saat pandemi COVID seperti ini tidak termasuk dalam larangan di atas dan tidak merusak sholat. Apalagi pada masa seperti ini, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan dipakai ketika berada di luar rumah untuk melindungi dari paparan virus maupun bakteri yang bisa membuat kita terjangkit penyakit. Dengan demikian, masker telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih al-hajatu tanzilu manzilatu darurah, adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan. Oke, sekian dari penyuluhan saya tentang penggunaan masker dengan benar. Jika penyuluhan ini sangat membantu Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah untuk membantu channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.